Saya sepakat bahwa itu urusan di DPR supaya TNI itu tidak dipolitisasi, memang harusnya nggak usah ada fit proper test itu dulu ya. Karena menurut saya sudah jelas kok orang ketika terpilih menjadi kepala staf, dia sudah melewati wanjakti yang sudah sangat rigid gitu. Jadi sudah pasti mereka yang terbaik gitu. Jadi nggak usah ada interfering dari politik diberi ruang untuk masuk. Karena tadi kan ada pernyataan di Indonesia pasti nggak dipolitisasi. Nah, saya berharap TNI sama sekali tidak boleh dipolitisasi, itu harapan saya. Karena kalau dipolitisasi ya nanti kita nggak bisa berharap TNI yang betul-betul profesional. Jadi Anda setuju ya nantinya harus ada perubahan bahwa tidak perlu ada fit and proper test untuk calon Panglima TNI pilihan Presiden. Betul, karena buat saya Wanjakti itu sudah membuktikan bahwa mereka telah menjadi kepala staf dengan demikian jenjang yang demikian baik. Ya sudah tinggal Presiden lihat aja di atas mejanya itu di antara tiga itu siapa. Yang kedua, saya tidak terlalu sepakat kalau dibilang posisi Menhan dan posisi Panglima itu sama. Mungkin ya betul sama secara jabatan, tapi jangan salah. Pak Panglima nggak punya hak untuk sebagai pengguna anggaran. Dia kuat pengguna anggaran. Nah, apa hak itu dia punya kalau kemudian dia anggaran pun harus minta approval dari atas. Jadi kita bisa lihat banyak hal mungkin yang postur yang mau dibangun atau perubahan apapun yang mau dilakukan gitu. Tetap aja gitu ada pengaruh yang membuat Panglima itu di bawah pertahanan. Nah, ini yang menurut saya tidak seimbangnya antara posisi Menhan dan Panglima ya. Jadi tetap saya melihat seolah-olah ada jenjang antara Panglima kepada Presiden gitu. Yang terakhir mungkin yang terakhir apa? Kalau bisa singkat Bu Koni? Soal anggaran. Kuasa pengguna anggaran. Silakan, siapa yang mau soal anggaran? Memang ini harus kita luruskan. Orang banyak melihat bahwa Panglima di bawah Menhan. Itu benar dari Pak Hasanuddin, bahwa itu tidak. Kita melihat dari apa? Dari undang-undang. Panglima TNI diatur Undang-Undang 34 2004. Menhan diatur Undang-Undang Nomor 3 2002. Jadi dari undang-undang keduanya ini sama tinggi. Dalam hal anggaran, hanya itu saja. Panglima TNI mengajukan anggaran untuk pemenuhan alutsista melalui Menhan. Jadi itu saja melalui Menhan. Ya. Jadi semuanya berawal dari betul, Pak Suleman Ponto, konteksnya Bu Koni juga benar karena tapi tidak ada bawah-membawahi dalam hal ini. Dalam struktur tidak ada bawah-membawahi. Tetapi soal anggaran, seorang Panglima harus mengajukan anggaran ke sana ke Menteri Pertahanan karena dia tidak bisa langsung. Nah, di sini juga tidak ada bawah-membawahi. Menhan tidak bisa menentukan kamu beli ini. Dari sini saya butuh ini. Karena kebutuhan yang tahu itu adalah Panglima TNI, user. Menhan hanya kebijakan pengguna anggaran. Jangan lupa kebijakan. Nah, ini yang banyak yang kita salah, seakan-akan kamu Panglima ikut. Oh tidak bisa begitu. Panglima tunduk kepada Undang-Undang 34, ini Undang-Undang Nomor 3. Dalam anggaran kerjasama. Ya. Saya butuh ini siapkan. Kalau kurang bagaimana? Tapi tidak bisa ini, kamu pakai ini. Nah, ini kacau ini kalau begini. Bukan nih? Sehingga harus ada kesetaraan. Realisasinya seperti itu enggak? Enggak. Kalau tidak ada kesetaraan, repot. Berkelahi nanti. Jadi saya tambahkan juga, kebetulan saya kan 12 tahun di DPR. Betul, beliau nih. Ya, begitu. Jadi yang namanya Menhan itu adalah menyiapkan kekuatan. Ya. Menyiapkan saja. Begitu. Kemudian kalau Panglima TNI adalah gun kuat namanya. Pengguna kekuatan atas perintah Presiden, bukan atas perintah Menhan. Ya. Begitu. Soal anggaran pun dipilah. Ya. Karena kita bicara soal cara alur kerja idealnya. Ya, alur kerja idealnya Pak TB, tetapi realisasinya atau relasi seperti itu ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, bukan soal ideal. Ya. Tapi realisasinya apakah seperti itu Bu Koni? Enggak, saya lihat aja kita kelibutan misalnya kemarin ketika TNI Laut akan dibeli frigate bekas misalnya. Itu kan penolakan dari mantan Kasal misalnya Pak Ken Sonda itu besar sekali. Jadi kita mungkin waktu kita nggak banyak dan saya juga nggak mau untuk kembali ke yang kemarin-kemarin apa yang terjadi di mana misalnya TNI itu kurang dilibatkan atau Asrena tidak terlalu dilibatkan kepada persiapan pembelajaran alutsista itu aja. Saya cuma sampai di situ saja karena sudah terbatas. Baik. Tapi banyak hal misalnya yang kita bisa angkat, tapi yang terakhir ini yang frigate aja. Itu yang betul-betul ditentang oleh Pak Ken Sonda, karena Pak Ken merasa banyak hal. Kita nggak pernah pakai frigate Itali, tiba-tiba punya frigate Itali. Kita sedang punya tujuan untuk mengurangi ragam alutsista, kok malah nambah ragamnya seperti itu kan.
Jadi di situ aja saya mau stopnya akan saya. Ya, jadi saya perlu luruskan sekali lagi. Kita cukupkan di situ. Anggaran dari negara itu nanti dibagi 4. 1 untuk Kemenhan, 2 itu untuk Mabes TNI, kemudian 3 itu untuk TNI AD, 4 untuk TNI Angkatan Laut, dan 5 untuk TNI Angkatan Udara. Jadi 5 komponen inilah itu yang disebut dengan user itu. Ya itulah kenyataannya. Nah, begitu. Baik. Sehingga seluruhnya itu dijadikan satu menjadi anggaran pertahanan garis miring TNI. Baik. Begitu.